Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Si Bujang Belajar Bitcoin. Di video sebelumnya saya anggap sebagai video perkenalan. Jadi video ini adalah video episode pertama kita membahas tentang Bitcoin. Saya mau memulainya itu dengan pertanyaan klasik yang sering banget kita temui, yaitu apa itu Bitcoin dan kenapa kebanyakan orang menganggap Bitcoin itu scam. Jujur saja nih, saya dulu juga pernah mikir kayak begitu. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah mendengar omongan seperti ini. Bitcoin scam, Bitcoin scam, Bitcoin bisa turun sampai ke nol. Bitcoin skema Ponzi, lebih baik beli emas daripada beli Bitcoin. Tapi apakah benar begitu? Atau nih, hanya saja kita yang belum benar-benar memahami tentang Bitcoin. Maka dari itu di video ini kita bakalan bongkar semuanya dari dasar. Teman-teman wajib nonton sampai habis dan jangan di skip-skip. Segmen pertama, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang terdesentralisasi. Artinya apa bang? Artinya adalah Bitcoin tidak dikontrol oleh pihak manapun seperti pemerintah, bank, dan institusi lainnya. Bitcoin juga tidak bisa dicetak seenaknya seperti uang kertas. Bitcoin berjalan di atas teknologi blockchain yang membuatnya itu lebih aman dan transparan. Blockchain itu adalah seperti buku catatan besar. Kita semua bisa melihatnya, tetapi tidak bisa diubah ataupun dihapus. Setiap ada transaksi atau data baru itu bakalan dicatat di halaman berikutnya. Semua orang itu mempunyai salinan buku catatan tersebut. Bayangkan saja Bitcoin itu seperti emas digital. Kalau emas fisik, kita nyimpannya itu di brankas. Kalau emas digital, kita nyimpannya di wallet digital. Tapi bedanya emas fisik dengan Bitcoin ini adalah Bitcoin itu lebih portable. Kita bisa mengirimnya kemana saja dengan cepat, lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Contohnya itu seperti ini. Bayangkan saja kalian punya uang 1 triliun. Mau beli emas atau beli Bitcoin. Kalau kita beli emas itu tentunya dapatnya berkilo-kilo. Kalau kita simpan di lemari tentunya bakalan dicolong. Maka dari itu kita butuh penjagaan. Jadi kita bakalan hire orang, kita gaji orang untuk jaga emas kita. Tentunya sangat ribet. Belum lagi kalau kita mau pindah nih. Misalnya Indonesia terjadi amit-amit, terjadi ada bencana dan segala macam. Kita mau pindah ke Malaysia. Tentunya kalau kita punya emas yang berkilo-kilo naik ke dalam pesawat itu super ribet banget. Itu pasti bakalan dicek sama pihak bandaranya. Bakalan dikasih pajak yang sangat besar. Padahal itu juga uang kita ya kan. Coba kalau kita beli Bitcoin 1 triliun tentunya dapat banyak banget. Tapi kan kita nyimpannya di wallet digital. Wallet digital di Bitcoin ini kita hanya butuh 12 kata. Jadi saya nih, amit-amit Indonesia terjadi sama lah tadi kan ceritanya ke emas tadi. Amit-amit Indonesia terjadi kacau nih. Pindah saya ke Malaysia nih. Dekat aja ke Malaysia aja. Cukup 12 kata. Walaupun yang wallet digital kita tadi hilang, ya udah nggak apa-apa. Cukup hafal 12 kata, uang kita itu aman di Bitcoin. Nah, mana yang kalian pilih? Seandainya kalian punya uang 1 triliun. Berdasarkan contoh tadi, beli emas atau beli Bitcoin. Segmen kedua, kalau Bitcoin sebagus itu, kenapa kebanyakan orang menganggap Bitcoin itu scam? Jawabannya ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak memahami teknologinya. Orang yang tidak memahami teknologi Bitcoin pasti bakalan mengomentari Bitcoin aneh-aneh. Seperti Bitcoin itu scam, Bitcoin itu tempat judi, Bitcoin itu bakalan turun ke nol, dan lain-lainnya. Bitcoin juga membawa konsep baru, jadi wajar aja kebanyakan orang menganggap Bitcoin itu scam. Sama seperti awal muncul internet lah, itu orang ketika internet muncul juga skeptis dulu kan awal-awalnya. Tapi coba kalian lihat sekarang ini, industri mana yang tidak menggunakan internet? Bahkan tanpa internet dalam berbisnis, berkomunikasi, melakukan kegiatan sehari-hari aja, itu pasti bakalan sangat sulit. Alasan yang kedua adalah volatilitas yang tinggi. Sampai saat ini, memang Bitcoin naik dan turunnya itu sangat drastis diakibatkan oleh sentimen dan berita. Bukan berarti Bitcoin itu tempat perjudian. Santai aja kok, Bitcoin dari tahun 2013 sampai sekarang ini selalu naik. Bahkan di tahun 2013 harga Bitcoin itu nggak nyentuh 10 juta satu keping Bitcoinnya. Tapi sekarang satu kepingnya sudah 1,5 miliar lebih.
Alasan yang ketiga adalah pemerintah dan bank tidak menyukai Bitcoin. Karena hadirnya Bitcoin ini menghilangkan peran bank dalam transaksi keuangan. Contoh, saya mau mengirim uang ke teman saya yang ada di luar kota. Kalau menggunakan bank itu kita harus datang ke ATM, atau kalau sekarang ini lebih canggih ya kan, menggunakan aplikasi BRIMO atau Livin. Tetap bank sebagai pihak ketiga yang menjembatani kita untuk melakukan transaksi. Sedangkan kalau di Bitcoin cukup lo dan gua aja, jadi tidak ada pihak ketiganya. Maka dari itu banyak negara yang awalnya menolak Bitcoin, tapi banyak juga yang sekarang mulai menerimanya. Contoh seperti negara El Salvador, dia sudah menerima Bitcoin dari tahun 2021 dan sampai sekarang ini rutin dan rajin membeli Bitcoin. Tercatat sampai saat ini Bitcoin El Salvador itu sudah sebanyak 6.000 lebih. Nah, bayangkan El Salvador aja rutin dan rajin membeli Bitcoin. Kesimpulannya, apakah Bitcoin itu scam? Kalau menurut saya pribadi, Bitcoin itu tidak scam. Orang yang menganggap Bitcoin itu scam adalah orang yang benar-benar tidak memahami teknologi dari Bitcoin. Kalau menurut kalian bagaimana setelah menonton episode pertama ini? Apakah masih menganggap Bitcoin itu scam atau tidak? Sampai jumpa di episode kedua. See you next time.